Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan diri selama pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pengembangan diri, kadang pengembangan diri bisa merugikan bagi kita. Suatu pengembangan diri bisa menjadi hal yang negatif bagi kita, ketika kita malah memaksakan sampai batas nggak realistis, atau sampai mengganggu kita menjadi stres atau bahkan terluka. Misalnya, kita berusaha membaca lebih rajin, tetapi kita membaca buku seharian misalnya. Tidak makan, tidak istirahat, dan akhirnya ya sakit. Potensi adalah suatu kemampuan dasar yang dimiliki manusia dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga pada intinya potensi sendiri berarti kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi, atau potensi diri yang merupakan kemampuan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Di saat kita sudah tahu akan karakter diri kita, tentunya akan mudah untuk mencari tahu aktivitas apa yang tepat untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Banyak cara yang bisa dilakukan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Terlebih lagi waktu terus berjalan dan tidak bisa diulangi kembali. Berikut ini cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengembangkan potensi selama pandemi. Niat dan yakin. Cara mengembangkan potensi diri yang paling pertama dan utama adalah niat dan keyakinan. Niat dan keyakinan merupakan fondasi untuk terwujudnya segala apa yang akan dilakukan. Semakin besar dan kuat niat kita, maka semakin kuat juga kita akan berjuang. Niat dan komitmen akan sangat berpengaruh dalam proses perjuangan teman-teman. Ketika menghadapi masalah pada saat berjuang, namun dengan niat yang kuat yang kita miliki, kita tidak akan mudah menyerah dan terus berjuang. Maka setiap apa yang akan dilakukan harus diiringi dengan niat yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kenali diri sendiri. Hal yang tidak kalah penting dan harus teman-teman lakukan dengan mengenali diri sendiri. Ini penting agar kita dapat memiliki penilaian atas keterampilan teman-teman saat ini. Coba tuliskan 2 atau 3 kelemahan dan kelebihan dari teman-teman yang paling signifikan. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa mengetahui kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan demi kesuksesan di masa depan. Misalnya, jika teman-teman ternyata memiliki kelemahan dalam pembelajaran online, teman-teman bisa mencari tahu cara untuk mengatasinya. Misalnya dengan menambah waktu belajar setiap hari atau mengikuti bimbel online. Di masa serba digital seperti sekarang ini, banyak hal yang bisa kita cari jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Akses internet yang memadai memudahkan kita untuk belajar. Seperti contoh, kita bisa mencari informasi menggunakan Google atau sudah banyak sekali video di YouTube yang bisa kita ambil positifnya. Tidak ada alasan di zaman sekarang untuk tidak mengetahui akan hal yang baru, informasi baru, karena akses mencari informasi pada saat ini sangat mudah untuk kita dapatkan. Temukan minat dan bakat. Selain mengenali kelemahan dan kelebihan diri, selanjutnya hal yang juga harus kita cari tahu yaitu apa yang benar-benar teman-teman sukai. Banyak orang yang tidak tahu apa minat dan bakat mereka dan terlalu fokus dengan pendapat orang-orang di sekitarnya. Jika teman-teman mungkin masih bingung akan minat dan bakat teman-teman, teman-teman bisa mengunjungi web rencanamu.id. Nah, di situ teman-teman akan diarahkan untuk mengetahui seberapa besar minat dan bakat teman-teman, dan juga jurusan kuliah apa yang tepat untuk kita maupun jenjang karir yang sekiranya teman-teman akan lalui. Dengan mengenali minat dan bakat, akan membantu menentukan tujuan karir yang kita inginkan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah karir teman-teman saat ini sudah tepat, atau kita perlu menggantinya dari sekarang demi mewujudkan tujuan karir yang kita impikan. Mengasah potensi diri. Setelah kita niatkan diri kita untuk melakukan perubahan, kemudian kita tahu apa minat dan bakat yang tepat pada diri kita, langkah selanjutnya yaitu eksekusi atau lakukan hal yang tadi telah direncanakan. Percuma saja hal yang telah kita impikan hanya sebatas mimpi. Ibarat pisau, jika terus diasah, maka akan semakin tajam. Sama halnya dengan potensi diri kita. Silahkan teman-teman asah dan maksimalkan potensi diri kita sehingga bisa mencapai kesuksesan atau tujuan yang ingin kita impikan. Itulah tips mengembangkan potensi yang mungkin bisa membantu teman-teman menjadi acuan agar semangat dalam meningkatkan kualitas diri.
Berproseslah dengan baik agar apa yang teman-teman hasilkan sesuai dengan harapan dan keinginan. Sabar dan hargai setiap usaha yang teman-teman lakukan sekecil apapun itu. Jangan buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Berfokuslah pada hal yang menjadikan kita bernilai. Jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti saja. Lakukan segera, gunakan waktu teman-teman dengan bijak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.